Simson itu mungkin menghancurkan bangunan orang Filistin dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi Yesus Kristus menghancurkan masalah terbesar saudara dan saya, yaitu dosa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya senang dan bersyukur dapat kembali melayani pemberitaan firman Tuhan di ibadah LCS pada hari ini. Kemarin saya itu mengecek YouTube begitu ya, iseng-iseng saya cek YouTube. Kira-kira kapan ya saya terakhir khotbah di LCS berdiri di mimbar ini? Perasaan sudah sangat lama. Ternyata saya terakhir kali ada di mimbar ini, berdiri di mimbar ini itu tanggal 25 Februari. Jadi awal tahun ya, sudah cukup lama. Pada saat itu kita sedang belajar 7IM series. Bapak Ibu Saudara masih ingat? Pasti sudah lupa ya. Saya berharap semoga Bapak Ibu Saudara juga tidak lupa saya ya. Baik, nah Bapak Ibu Saudara, selama bulan September ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim. Atau lebih tepatnya kita belajar mengenal Allah dan kehendaknya melalui perjalanan hidup 5 orang hakim. Nah hari ini kita tiba di hakim yang terakhir di dalam kitab Hakim-Hakim kita. Siapa dia Bapak Ibu Saudara? Simson. Nah, kisah hidup Simson di Hakim-Hakim dicatat mulai dari pasal 13 hingga pasal 16. Nah, mari kita mulai pembahasan 4 pasal ini yang akan saya bagi ke dalam 4 poin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat kisah hidup Simson ini. Yang pertama adalah bicara tentang babak kelahiran dan panggilan ilahi dari hakim yang bernama Simson. Ada di dalam Hakim-Hakim pasal 13. Mari Bapak Ibu Saudara, boleh perhatikan slide-nya. Bapak Ibu Saudara kalau terlalu kecil di slide, boleh buka Alkitab masing-masing. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3 sampai 5. Boleh perhatikan Alkitabnya, saya bacakan kepada kita semuanya. Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai 5. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 13 ini, walaupun kita tidak baca secara keseluruhan ya, tapi beberapa ayat dari tadi yang kita baru baca saja, tadi itu kita bisa melihat bahwa kelahiran Simson itu adalah sebuah janji atau hasil dari janji Allah kepada istri Manoah yang sebelumnya mandul. Di sini kita melihat perempuan mandul lalu kemudian bisa punya anak. Sungguh kita menyadari di sana ada intervensi Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah punya rencana atas hidup Simson. Nah, benar sekali Bapak Ibu, suatu hari diceritakan di dalam pasal 13 itu ya. Suatu hari malaikat Tuhan itu datang menampakkan diri kepada istri Manoah, mama dari Simson yang mandul itu, dan memberitahukan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, malaikat itu juga meminta kepada istri Manoah, mama dari Simson itu, untuk baik-baik menjaga dirinya dengan mematuhi pantangan seorang nazir. Nah, pantangan seorang nazir ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kitab Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 5. Nah, kenapa harus menjaga atau mematuhi pantangan seorang nazir? Karena anak yang di dalam kandungan mama dari Simson itu adalah orang yang sudah dipilih Allah untuk menjadi nazir. Nah, Allah juga telah menetapkan anak ini, Simson, untuk menjadi hakim atas Israel yang memimpin dan menjaga umatnya dari tangan orang Filistin. Jadi Simson adalah seorang nazir dan seorang hakim. Bahkan berita dari malaikat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 13 sampai 14 di sana nanti, ternyata Tuhan itu bukan sekali saja memberitahukan kepada ibu Manoah
kepada ibu Simson atau istri Manoah bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak. Tetapi ternyata di ayat 13 sampai 14 juga kembali diberitahukan sekali lagi bahwa benar engkau akan melahirkan seorang anak, jaga dia dengan baik, pantangan semuanya Nasir itu, dan dia akan dipakai sebagai Nasir dan Hakim. Nah, hal ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ketika pesan ini diulang 2 kali, ini menunjukkan kepada kita bahwa di sini ada pesan yang penting. Dari penekanan tersebut Bapak Ibu Saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah memang secara tegas memanggil dan menetapkan Simson sebagai Nasir dan Hakimnya. Ini adalah panggilan yang sangat khusus dan penting Bapak Ibu. Terutama seperti yang telah kita bahas 4 minggu sebelumnya, bahwa Allah memelihara Israel secara fisik dan secara spiritual melalui kehadiran para hakim di tengah-tengah mereka. Jadi sampai di sini kita paham, Simson itu lahir dari seorang ibu yang mandul, sebuah kelahiran yang menembus batas logika manusia. Ini ajaib, sebuah mujizat dan bukti dari intervensi Allah sekali lagi yang melampaui segala kemungkinan alamiah. Nah, Simson itu dipanggil untuk menjalankan panggilan ilahi Bapak Ibu. Panggilan ini jelas sekali lagi, dia dipanggil sebagai seorang hakim dan juga nasir bagi umat Allah. Sekarang mari kita perjelas apa itu nasir. Saya dari tadi berbicara nasir, apa itu nasir? Apa tepatnya yang Allah minta dari seorang nasir seperti Simson? Bapak Ibu Saudara, seorang nasir itu adalah seseorang yang dipilih Allah secara khusus untuk mengkuduskan dirinya. Mereka dipisahkan, disucikan, dan dipanggil untuk mematuhi ketentuan-ketentuan khusus seperti tidak boleh minum anggur atau minuman memabukkan lainnya, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh mendekati atau menyentuh mayat. Kata nasir sendiri di sini Bapak Ibu berarti dipisahkan atau disucikan untuk tugas tertentu bagi Allah. Nah, di dalam kasus Simson Bapak Ibu Saudara, Allah itu meminta dia untuk hidup dengan penuh dedikasi di bawah peraturan nasir, bukan hanya untuk waktu yang terbatas saja, tetapi di dalam seluruh hidupnya Allah meminta dia untuk mengkuduskan, memisahkan dan menyucikan dirinya karena Allah ingin memakainya. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Simson, hakim yang kita bicarakan hari ini, itu memikul tanggung jawab yang besar, bukan secara fisik saja, tetapi terlebih lagi dalam hal spiritualitas. Untuk sepenuhnya dia harus tunduk dan taat kepada Allah. Nah saudara, kisah di dalam hakim-hakim ini ya, para hakim yang ada di dalam kisah hakim-hakim ini, sesungguhnya bukan hanya berbicara secara personal saja tentang pribadi dan hidup dari hakim tersebut, bukan secara personal saja, tetapi juga berbicara secara komunal. Tentang siapa? Tentang umat Tuhan, yaitu Israel. Seperti Simson Bapak Ibu, dipanggil untuk memisahkan dan mengkuduskan dirinya bagi Tuhan. Demikianlah bangsa Israel, umat Tuhan itu dipilih Allah untuk memisahkan diri, mengkuduskan diri agar tidak menjadi sama seperti bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah yang ada di sekitar mereka. Itu panggilan Allah turun atas Simson, tetapi secara komunal juga turun atas umat Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di sana. Sadarkah kita, Anda dan saya juga mewarisi panggilan ilahi ini? Seperti Simson dipanggil dengan panggilan ilahi yang spesial dan mulia, saudara dan saya juga dipanggil dengan panggilan khusus. Kita dipanggil oleh Kristus untuk hidup di dalam panggilan ilahi. Anda dan saya telah diselamatkan dan dipanggil untuk memisahkan diri, menguduskan diri bagi Tuhan kita, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengiringi Dia dan melayani Dia, Raja di atas segala raja seumur hidup kita. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita mengerti dan kita paham. Pertanyaannya, bagaimana Simson menjalani panggilannya?
bagaimana Simson menjalani panggilan ilahi yang diberikan Allah kepadanya. Mari kita lihat itu di dalam babak yang kedua hidup Simson. Babak yang kedua kehidupan Simson itu terambil dari pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 8. Kita tidak baca ayatnya, tapi saya munculkan di sana. Bapak Ibu Saudara bisa pulang dan kemudian membacanya. Tapi saya akan menjelaskan poin-poin dari ayat ini. Di babak yang kedua, kehidupan Simson itu adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara kalau baca dua pasal ini, Bapak Ibu Saudara mungkin akan geleng-geleng kepala. Sama seperti saya juga pada saat menceritakan ini di kelas sekolah minggu misalnya, atau pada saat mengumulkan bagian ini. Pada poin yang kedua ini kita akan melihat Simson itu melakukan serangkaian dosa yang dimulai dari hasrat pribadinya dan melibatkan ketidaktaatan kepada hukum Tuhan dan panggilannya sebagai Nasir. Dan jika kalau kita boleh rinci apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Simson sampai dia melanggar ketentuan itu dan tidak taat di hadapan Tuhan. Pertama dia melakukan kawin campur Bapak Ibu, itu jelas ya, kita tahu itu. Di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 3 mencatatnya. Simson itu mengawini seorang perempuan Filistin, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Meskipun dia tahu bahwa ini tuh bertentangan dengan perintah Tuhan yang melarang umatnya untuk kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu ada hukumnya di Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Tetapi Simson tidak peduli Bapak Ibu. Hasratnya, nafsunya, dia memilih perempuan Filistin itu dan dia mengawininya. Di sini menunjukkan Simson mengutamakan hasrat pribadinya sekali lagi di atas panggilannya sebagai Nasir yang dipisahkan bagi Tuhan. Itu yang pertama dosa Simson. Lalu kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Simson yang mendurhakai hati Tuhan yang dicatat di dalam pasal ini? Oh ternyata dia tidak taat pada nasarnya atau perjanjian atau ketentuan Nasir itu sendiri. Itu ada di ayat 8 sampai 9. Dikatakan suatu hari Simson itu membunuh seekor singa, begitu ya. Dia merobek singa itu, lalu kemudian singa itu mati dan entah bagaimana bisa tiba-tiba muncul madu di dalamnya, ada sarang madu di dalamnya. Dan ketika Simson pulang dari satu berpergian begitu, dia melewati bangkai singa yang tadi sudah dibunuhnya itu, dia melihat ada madu di sana, dia mengambil madu itu, dia mengeruknya kalau Bapak Ibu Saudara membaca ya, dan dia kemudian makan madu itu. Nah Bapak Ibu lihat, dia sudah melanggar ketentuan sebagai Nasir, di mana tadi dikatakan bahwa dia tidak boleh menyentuh mayat. Lalu kemudian kita tahu bersama bahwa Nasir itu tidak menyentuh mayat, apalagi memakan sesuatu yang berasal dari dalam mayat itu sendiri. Hal ini sungguh menunjukkan ketidaktaatannya pada Tuhan secara langsung. Lalu kemudian yang ketiga dicatat di ayat 19 dan juga di pasal 15, 3 sampai 5, 7 sampai 8, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide. Nah di dalam perikop ini, di situ menunjukkan bahwa kita melihat Simson itu menggunakan kekerasan sebagai balas dendam pribadinya. Dia membunuh 30 orang Filistin sebagai akibat dari kemarahannya saat tebak-tebakannya dipecahkan oleh istri dan teman-temannya. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah nanti masing-masing ya. Nah diceritakan satu hari Simson itu mengadakan permainan begitu, lalu kemudian tebak-tebakannya atau teka-tekinya itu akhirnya diketahui oleh istri dan teman-temannya. Dia marah di sana, saya tidak tahu bagaimana ya amarahnya, bagaimana dia begitu dikuasai sampai dia itu bisa membunuh 30 orang Filistin. Lalu kemudian tidak berhenti di sana, dia juga kemudian membakar ladang orang Filistin itu dengan cara yang sangat destruktif. Menunjukkan bagaimana Simson itu sungguh-sungguh dipenuhi atau dikuasai kemarahan pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin sampai sini Bapak Ibu mungkin berpikir tunggu. Bukankah itu justru bagus? Bukankah memang Simson itu adalah hakim yang dipilih Tuhan untuk berperang menjaga orang Israel melawan orang Filistin? Bukankah justru bagus ketika misalnya dia berperang melawan orang Filistin, dia memusnahkan orang Filistin, dia membunuhnya orang Filistin? Bukankah di sana bagus? Lalu kenapa kemudian dikategorikan ini sebagai dosa Simson?
Nah Bapak Ibu Saudara, Simson itu memang ditunjuk Allah sebagai hakim untuk membebaskan Israel dari cengkraman orang Filistin. Tetapi bagian dari tugas hakim, memang tugas hakim di era ini adalah termasuk menghukum musuh-musuh Israel. Itu ada di dalam Alkitab. Ya memang kita tahu itu bersama. Pada dasarnya tindakan Simson seperti membunuh orang Filistin itu seharusnya bisa dipandang sebagai bagian dari misi Tuhan untuk membebaskan Israel, umatnya, dari penindasan orang Filistin. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu Saudara. Ada permasalahan di sini. Permasalahannya adalah terletak pada hati dan motivasi Simson. Meskipun dia menghukum musuh-musuh Israel di dalam narasi yang tadi kita baca itu ya, dan juga di dalam narasi yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim ini memang mengungkapkan bahwa banyak dari tindakan Simson itu sebenarnya dipicu oleh balas dendam pribadi. Jadi kita lihat hati dan motivasi Simson itu ada yang tidak beres. Di dalam seluruh narasi kitab Hakim-Hakim ini, terutama di dalam pasal 13 sampai 16, kita melihat Simson ini memang didorong oleh nafsu pribadinya, didorong oleh kemarahannya, didorong oleh hatinya yang penuh dengan keinginan untuk membalas dendam. Simson ini tidak digerakkan oleh keadilan Allah, melainkan oleh amarah dan sakit hatinya sendiri. Disinilah masalah utama yang membuat tindakan penghukuman Simson itu dikategorikan sebagai dosa. Beberapa teolog juga kemudian bersuara atas permasalahan ini, seperti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide. Ada Timothy Keller, dia mengatakan bahwa meskipun Simson ini diberi kekuatan untuk menegakkan keadilan, dia seringkali bertindak demi keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Israel Bapak Ibu Saudara, apalagi untuk kemuliaan Allah. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tindakan Simson lebih bersifat egosentris daripada teosentris. Lalu kemudian D.I. Carson juga menekankan bahwa tindakan seorang hakim itu seharusnya mencerminkan keadilan dan kesucian Allah, bukan nafsu dan keinginan manusia. Lalu kemudian Dietrich Bonhoeffer juga pernah menyinggung bahwa bagaimana pemimpin itu yang bertindak berdasarkan kehendak pribadi dan bukan kehendak Allah, pada akhirnya akan gagal memimpin umat Tuhan. Nah kira-kira ini yang terjadi di dalam kisah Simson ketika kita bicara bahwa dia melakukan dosa dengan kekerasan itu. Jika Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimana Simson menjalani panggilan ilahinya? Seperti itulah yang tadi kita sama-sama baru dengarkan. Menyedihkan bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar dari contoh hidup Simson ini, kita belajar bahwa tindakan baik sekalipun jika dilakukan dengan motivasi yang salah dapat menjadi dosa. Saya ulangi, tindakan baik sekalipun yang kita ambil, yang kita pilih, yang kita lakukan, jika dilakukan dengan motivasi yang salah dapat menjadi dosa. Penghukuman yang dilakukan Simson Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya itu bisa menjadi alat Tuhan untuk membebaskan umatnya, malah dia gunakan untuk melampiaskan dendam pribadinya. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita, saudara dan saya, bahwa di dalam menjalani panggilan Tuhan, panggilan ilahi kita, hati dan motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan, harus selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk memuaskan ego kita, bukan untuk memuaskan nafsu kita, bukan untuk memberi makan berhala-berhala kita. Bulan depan kita akan masuk di dalam serial berhala. Bukan untuk memberi makan berhala kita, bukan pula juga untuk merealisasikan agenda-agenda pribadi kita. Tapi Ibu Saudara, dengan pemahaman ini, kita diajak untuk introspeksi diri, Anda dan saya. Apakah dalam melayani Dia, apakah dalam menjalani panggilan kita, kita sungguh-sungguh menjalankannya untuk kepentingan Tuhan, atau untuk kepentingan pribadi dan kepuasan pribadi kita. Kita masuk babak yang ketiga dari hidup Simson. Di dalam Hakim-Hakim pasal 15, mulai dari ayat 9 sampai Hakim-Hakim pasal 16 sampai ayat 21, kita akan bicara kehidupan Simson atau babak ketiga di dalam kehidupannya. Saya beri tema atau saya beri topik kecil,
bicara tentang kejatuhan dan kehancuran Simson. Pada babak ini Bapak Ibu Saudara, dosa-dosa Simson itu sudah menjadi semakin dalam dan semakin parah. Perbedaannya dengan babak yang kedua tadi sebelumnya, kita melihat ada eskalasi moralitas Simson yang semakin merosot. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, di dalam pasal 16 ayat 1 dicatat, Simson melakukan kehidupan dengan prostitusi, atau dia terlibat di dalam prostitusi. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Satu hari dikisahkan, Simson itu pergi mencari seorang pelacur dan dia tidur bersama dengan pelacur itu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu? Seorang hakim Nasir yang dipilih khusus oleh Allah, yang kelahirannya begitu ajaib, bisa seperti itu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan dosa itu dia lakukan semakin terang-terangan dan semakin merosotnya moralitas dia, semakin jauh dari hukum Allah. Di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, Simson itu secara aktif terlibat di dalam dosa seksual yang membahayakan panggilan hidupnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian di ayat 4 sampai 17, pasal 16 ayat 4 sampai 17, saya meringkasnya buat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan Simson ini melakukan ketidaktaatan total pada Nasar dan dia melakukan pengkhianatan. Kita tahu di dalam bagian ini bagian yang sangat terkenal. Di sini berbicara dia sedang berelasi dengan seorang perempuan yang kita tahu sekali, terkenal sekali. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Delilah. Terhadap Delilah lah ini, Simson itu membuka rahasia kekuatannya yang terletak pada rambutnya, yang merupakan simbol utama dari Nasarnya. Bapak Ibu Saudara, disinilah puncak ketidaktaatan Simson. Ketika dia memberitahu Delilah rahasianya, sesungguhnya dia telah menyerahkan atau dia telah melepaskan kekuatannya dan perlindungan Tuhan. Karena dengan memotong rambutnya, dia melanggar perintah dengan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dia lakukan? Di ayat 21. Simson ditawan, dia kehilangan kekuatan. Disinilah puncak dari dosa Simson. Kita melihat kejatuhannya yang tragis. Kekuatan Tuhan meninggalkan dia, dia ditangkap, dia dibutakan dan dipermalukan di depan musuh-musuhnya. Simson tidak lagi menjadi seorang pembela Israel, tetapi seorang tawanan yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi di dalam babak ketiga kehidupan Simson. Tetapi kemudian mari kita lihat perbedaan dari babak kedua dan babak ketiga. Slide-nya. Babak kedua kita bicara soal dosa-dosa Simson. Kita sudah mulai munculkan dosa-dosa Simson. Lalu kemudian babak ketiga masuk masih bicara soal dosa-dosa Simson. Tetapi Bapak Ibu, babak kedua dengan babak ketiga ini ada perbedaan di sini. Mari sama-sama kita lihat. Kalau di dalam babak yang kedua, kita berfokus pada dosa-dosa Simson yang berhubungan dengan nafsu dan amarah pribadinya. Dia mulai berbuat dosa tetapi masih memiliki kekuatan yang diberikan Tuhan, dan secara sporadis dia itu masih bisa menunjukkan sifat kepahlawanannya. Tetapi di dalam poin yang ketiga atau di dalam babak yang ketiga, kita bicara tentang kehancuran total dari Simson, baik secara spiritual maupun secara fisik. Simson di babak yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara tidak lagi memikirkan nasarnya atau dia tidak lagi memikirkan Tuhan. Dia hidup semata-mata untuk memuaskan nafsunya. Dan pada akhirnya dosa-dosanya berujung pada kehilangan kekuatan dan mengalami kejatuhan yang sangat hina. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat apakah ada eskalasi dosa? Oh jelas ada eskalasi dosa yang signifikan yang kita lihat di sini. Dari babak kedua masuk ke dalam babak ketiga. Di babak kedua kita melihat dosa-dosa Simson ini lebih bersifat pribadi dan impulsif. Tetapi di babak yang ketiga kita melihat dosanya menjadi lebih terang-terangan, semakin terang-terangan, semakin terencana, dan pada akhirnya sungguh menghancurkan hubungan Simson dengan Tuhan. Simson terus mengabaikan panggilan khususnya dan setiap dosa membawanya semakin dekat pada kehancuran.
Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan kita menyaksikan dari 1-3 babak kehidupan Simson ini. Sungguh dosa itu menjadi semakin eskalatif dan merusak. Dosa-dosa Simson ini membawanya ke dalam kehancuran yang begitu mengerikan. Poin ini bukan hanya bicara tentang pelanggaran-pelanggaran moral Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana dosa yang tidak terkendali itu perlahan-lahan menghancurkan seseorang yang dipanggil dan diurapi oleh Tuhan. Dosa memiliki kekuatan yang mengikat dan memperdaya, kita tahu itu. Membawa kita pada titik di mana kita tidak lagi dapat membedakan yang benar dan yang salah. Pada akhirnya dosa membuat kita sanggup menyerahkan hal-hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam babak yang ketiga ini digambarkan betapa berbahayanya dosa yang dibiarkan tidak terkendali. Setiap tindakan dosa, baik besar maupun kecil, memiliki kekuatan untuk menarik seseorang lebih dalam ke dalam kehancuran. Biarlah Bapak Ibu Saudara ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita, saudara dan saya, bahwa dosa bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan. Kita harus menyadari bahwa tindakan kecil yang tidak sesuai dengan kehendak Allah bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih merusak. Eskalasi dosa Simson ini menjadi cerminan bagi kita semua bahwa jika kita tidak segera bertobat dan menghadap kepada Tuhan, dosa akan menghancurkan kita sepenuhnya, baik secara fisik, secara mental, terlebih lagi pasti secara rohani. Itu yang terjadi Bapak Ibu di dalam babak ketiga kehidupan Simson, menjadi peringatan keras, awas-awasan bagi setiap kita. Kita masuk babak yang keempat, babak terakhir. Kita lihat itu di dalam pasal 16 ayat 22-31. Saya berikan topik kecil, judulnya pengorbanan dan kemenangan. Kita bersyukur Bapak Ibu ada topik ini atau babak yang keempat ini di dalam perikop kita atau di dalam kehidupan Simson. Puji Tuhan, sungguh ada babak ini. Karena jika tidak Bapak Ibu Saudara, yang tersisa hanyalah seorang pecundang di kandang musuh. Yang tersisa adalah gelak tawa dan olok-olok musuh kepada orang pilihan dan umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat pahlawan Israel kita sekarang ini sudah berada di titik terendah kehidupannya. Dia sudah mengalami kehancuran total. Bapak Ibu kita lihat kan? Fisiknya dia sudah dibutakan, dia ditawan, hilang semuanya. Dia berada di kandang musuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sungguh tidak disangka-sangka Simson akhirnya mengalami pemulihan. Pasal 16 ayat 22-31 menceritakan kepada kita, rambut Simson itu mulai tumbuh kembali setelah dia ditangkap dan dibutakan oleh orang Filistin. Di dalam kondisi yang lemah, buta dan terhina itu, dia berdoa kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan sekali lagi agar dia dapat membalas orang Filistin. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa Simson. Tuhan pulihkan kekuatannya. Dan dengan kekuatan yang dipulihkan itu, diceritakan, Bapak Ibu Saudara tahu kisah ini ya. Simson itu kemudian beranjak memegang tiang dari penyangga rumah. Dan apa yang terjadi? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya yang terakhir untuk dia merobohkan rumah itu. Dan benar, rumah itu roboh. Dan seketika rumah itu roboh, banyak sekali orang Filistin di dalam rumah itu mati, terbunuh. Termasuk Simson sendiri. Alkitab mengatakan pada saat kematian Simson ini dicatat dia membunuh lebih banyak orang Filistin daripada waktu dia hidup. Bapak Ibu Saudara, kita telah menyaksikan seluruh perjalanan hidup Simson. Dari panggilannya diawali mulai dari dia lahir, dia dipanggil sampai akhirnya dia mati. Kita sudah melihat dalam 4 babak ini. Namun pertanyaan bagi setiap kita, apa sih sebenarnya yang Allah ingin kita pelajari dari seluruh kisah ini? Dari 4 babak ini apa yang Allah mau kita pelajari saudara dan saya? Apa pesannya bagi setiap kita? Bapak Ibu Saudara, pesannya jelas. Pandanglah kepada Yesus Kristus. Perhatikan ini.
Kisah Simson dari awal hingga akhir Bapak Ibu Saudara bukan hanya kisah tentang seorang hakim yang penuh dengan kelemahan, padahal sebenarnya dia kuat tetapi di dalamnya dia begitu lemah. Bukan tentang itu saja, tetapi merupakan gambaran yang lebih besar tentang sang hakim yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Bahkan keseluruhan kitab hakim-hakim yang kita sudah pelajari di dalam 5 minggu ini, sekalipun hanya 5 minggu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa segala kehancuran, kekacauan, dan dosa umat Israel itu seharusnya mengarahkan kita pada satu pesan besar, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya hakim dan penyelamat yang sempurna. Maka saya kemudian sangat setuju dengan sebuah gereja yang kemudian menggunakan hashtag From Judges through Jesus. Ada sebuah gereja yang sedang yang sedang berjalan dengan kisah hakim-hakim mereka juga ya. Mereka kemudian menggunakan hashtag From Judges to Jesus. Saya sangat suka dan sangat setuju dengan hashtag ini. Ini adalah gambaran yang sangat tepat karena seluruh kitab ini dengan 12 hakim yang dipilih oleh Allah di dalamnya menunjukkan kegagalan manusia yang tidak dapat dielakkan. Para hakim ini penuh dengan kelemahan, ketakutan, egosentris, alih-alih teosentris. Dan juga dipenuhi oleh nafsu yang memalukan. Seperti contoh hakim kita hari ini. Namun jika mereka pada akhirnya kita melihat dapat berhasil, itu semua semata-mata hanya kasih karunia Allah yang menopang dan bekerja di tengah-tengah kebodohan dan keberdosaan mereka. Simson, hakim kita yang menjadi fokus kita hari ini, hanyalah bayangan dari hakim yang sempurna. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penggenapan yang sempurna dari setiap kelemahan yang ada dalam diri Simson. Yesus Kristus Tuhan kita adalah hakim yang sempurna. Lihat, Simson memiliki panggilan ilahi dari Allah. Yesus Kristus pun memiliki panggilan ilahi dari Bapanya. Tetapi kita melihat Simson itu gagal menghidupi dan mengerjakan panggilannya oleh karena dosa-dosanya. Tetapi Yesus Kristus adalah orang yang benar, yang sempurna menjalani hidup dan panggilannya. Jika Simson sebagai hakim dan nasir Allah justru gagal mematuhi dan mengikuti Allah yang memanggilnya, tidak demikian dengan Yesus Kristus Allah kita. Yesus Kristus tunduk dan taat pada kehendak Allah Bapa. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jika Simson sebagai penolong dan pembela umat mengerjakan panggilannya atas dorongan amarah dan nafsunya, Yesus Kristus mengerjakan panggilannya bagi kita atas nama cinta dan belas kasihan. Jika Simson di akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara menyerahkan nyawanya untuk menghancurkan musuh-musuhnya Israel, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya justru untuk menyelamatkan mereka yang menolaknya. Simson pada akhirnya Bapak Ibu tentu kita tahu tetap manusia yang terbatas. Sementara Yesus Kristus adalah hakim ilahi yang mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam kematiannya, Yesus Kristus membawa kemenangan yang sempurna dan kekal. Simson itu mungkin menghancurkan bangunan orang Filistin dan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi Yesus Kristus menghancurkan masalah terbesar saudara dan saya, yaitu dosa. Dosa telah dikalahkan oleh hakim ilahi kita. Bapak Ibu Saudara, lihatlah, hakim kita yang sempurna telah dianugerahkan Allah Bapa bagi setiap kita. Allah tahu saudara dan saya sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Allah tahu kita tidak sanggup menjalani hidup ini dengan benar dan berkemenangan. Allah tahu kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri, mau apapun usaha kita. Karena itulah sang hakim yang sempurna itu berperang bagi saudara dan saya. Kasih-Nya, anugerah-Nya, pemulihan-Nya, perkenanannya telah menyelamatkan, menopang, dan memampukan saudara dan saya untuk hidup bagi Dia selama-lamanya, selama kita hidup menumpang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sangat sering mendengar tentang Yesus Kristus dan anugerah-Nya yang menyelamatkan dan menghidupkan, bukan? Apalagi jika saudara sudah sangat lama bergereja seperti saya juga. Tetapi pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya melihat sang hakim yang sempurna ini?
Bagaimana saudara dan saya memperlakukan anugerah yang telah kita terima dari Allah kita. Seperti Simson kah yang memperlakukan Allah dan panggilannya dengan remeh dan seenaknya? Dietrich Bonhoeffer di dalam bukunya The Cost of Discipleship memperingatkan tentang bahaya cheap grace. Tentang bahaya kasih karunia yang murahan. Kasih karunia yang dianggap remeh itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagaimana kita merespon kasih karunia Allah ini kepada kita. Sekali lagi, apakah kita seperti Simson yang memperlakukan anugerahnya dengan remeh, hidup dalam dosa dan berharap kemudian Allah tetap bisa menyelamatkan dan mengampuni kita? Apakah kita seperti itu? Ataukah kita dengan penuh kerendahan hati dan pengakuan akan kelemahan kita datang kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya pada anugerahnya? Timothy Keller berkata kepada kita, jika kita tidak memahami seberapa besar dosa kita dan seberapa besar anugerah Allah, kita akan jatuh ke dalam cheap grace. Pemahaman cheap grace itu adalah pemahaman bahwa kita bisa berbuat dosa dengan mudah karena Tuhan pasti akan mengampuni kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Dia berkata, jika kita tidak memahami seberapa besar dosa kita dan seberapa besar anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita, kita akan jatuh di dalam cheap grace, yaitu pemahaman bahwa kita bisa berbuat dosa dengan mudah karena Tuhan pasti mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, kisah Simson ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan dan bahwa kemenangan sejati hanya datang melalui salib Kristus. Inilah yang kemudian kita kenal dengan Injil. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya membutuhkan Injil. Sekali lagi Keller mengatakan Injil itu akan menunjukkan kepada kita bahwa kita itu jauh lebih buruk dari yang pernah kita bayangkan. Namun Bapak Ibu, kita jauh lebih dicintai dari apa yang pernah kita harapkan. Injil itu tidak hanya cara kita untuk masuk ke dalam kekristenan, tetapi cara kita untuk hidup di dalam kekristenan. Injil itu akan mengubah segalanya Bapak Ibu Saudara. Jika kita benar-benar percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, itu akan mengubah bagaimana kita memandang segala sesuatu. Mulai dari diri kita, relasi kita, pekerjaan kita, hingga pemahaman kita akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Anda dan saya butuhkan. Terutama setelah kita bercermin dari kisah hidup Simson yang menunjukkan kepada kita bahwa kita sama buruknya dengan Simson. Bahwa kita itu sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita mau tidak mau butuh Injil yang menyelamatkan, menghidupkan, dan memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Tetapi perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kuncinya itu bukan terletak pada usaha, kekuatan, dan kemampuan kita. Tidak. Ini mengingatkan saya pada sebuah adegan di film Captain America, The First Avenger. Di situ ada sebuah adegan pertemuan atau pembicaraan dari Dr. Abraham Erskine kepada Steve Rogers pada malam sebelum serum super soldier itu disuntikkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara tahu film ini, saya suka sekali. Bapak Ibu Saudara yang belum nonton boleh nonton ya. Di dalam film itu ada sebuah pembicaraan yang betul-betul saya ingat. Dikatakan demikian. Dr. Erskine ini ya bicara kepada Steve Rogers. Seorang yang kuat, yang telah mengenal kekuatan sepanjang hidupnya, akan kehilangan rasa hormat terhadap kekuatan itu. Namun seorang yang lemah akan memahami nilai dari kekuatan dan mengerti arti belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, seperti Simson, kita juga terjebak di dalam kekuatan dan usaha kita sendiri. Tetapi kita harus tahu bahwa kekuatan sejati kita datang ketika kita menyadari kelemahan kita. Yesus Kristus Sang Hakim yang sempurna itu mengerti apa artinya menyerahkan kekuatannya karena kasih-Nya bagi kita yang lemah. Di dalam kelemahan Yesus Kristus di atas kayu salib, Yesus menunjukkan kepada kita arti sebenarnya dari sebuah kekuatan. Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna dari kekuatan yang dibawa melalui kelemahan.
Sebagai Allah yang maha kuasa, Yesus memilih untuk menjadi lemah, merendahkan dirinya, lahir sebagai manusia, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Di dalam kelemahannya, Yesus tidak kehilangan kekuatannya, melainkan justru melalui pengorbanannya Dia menyelamatkan dunia dari dosa. Perbedaan utama lainnya adalah kematian Simson itu menandakan akhir dari kisah hidupnya. Tetapi sementara itu, kematian Yesus Kristus justru menjadi awal kemenangan yang sejati. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan dosa dan maut, serta kini duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus menjadi pengantara bagi kita dan Allah. Inilah yang menjadi kepastian bagi setiap kita, bahwa Tuhan mendengar seruan kita, bahwa Tuhan selalu sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Matt Chandler menekankan, bukan kekuatanmu yang akan menyelamatkanmu, tetapi penyerahanmu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan kekuatan kita yang akan menyelamatkan kita, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tetapi penyerahan kita kepada Yesus Kristus. Tidak peduli bagaimana kotor dan memalukannya hidupmu dan hidupku. Tidak peduli betapa besar atau berapa besar dosamu dan dosaku. Mari kita menyerah dan berserah pada kekuatan kasih karunia-Nya. Tidak ada yang tidak mampu ditebus oleh kasih karunia Kristus. Tidak ada hati yang tidak dapat dipulihkan oleh anugerah-Nya. Firman-Nya sendiri sudah berkata kepada setiap kita, berserulah kepada Allah di hari kesesakan, karena Dia akan membebaskan kita, oleh karena Kristus sudah berhasil menyelesaikan keselamatan bagi kita di atas.